Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat dan teman-teman semuanya. Nah, ini karena Jogja sore ini turun hujan, jadi sambil nunggu hujan agak reda, saya berkesempatan nih mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemilik bis PT Pelangi yang kemarin sudah pernah saya liput waktu masuk ke Jogja, dan teman-teman banyak yang request ya, disuruh ngulik lah Pak Irfan, karena beliau sempat kemarin cerita ke saya punya bis itu merintis awalnya beliau jadi kernet atau helper gitu. Nah, ini saya sudah diberi waktu oleh beliau sekarang juga sudah bersama saya, dan ini kita ngobrolnya juga di dalam bisnya beliau nih, ini bersama Pak Irfan. Sore Pak Irfan. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Irfan. Iya. Kalau Pak Irfan nama lengkapnya siapa Pak Irfan? Irfandi Ira. Irfandi Ira. Nah, itu nama dari almarhum bapak. Oh, nama almarhum dari Bukan marga, bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Nama dari almarhum ayah Pak Iya. Irfan ya? Iya. Irfandi Ira ya? Bapak namanya Abdul Aziz Ira. Abdul Aziz Ira. Oh, Abdul Aziz Ira. Iya. Nama almarhum bapak. Nah, kalau boleh tahu sedikit Pak Irfan itu sebenarnya asalnya dari mana Pak Irfan? Aceh. Aceh, emang asli Aceh ya? Asli Banda Aceh. Oh, asli Banda Aceh Iya. ya. Terus kemarin kan Pak Irfan sempat ini ya, cerita sedikit sama saya kalau Pak Irfan itu pemilik langsung ya dari bis PT Pelangi yang ini dikendarai oleh Pak Irfan sendiri. Nah, kalau boleh tahu Pak, kok bisa Pak Irfan itu, mohon maaf nih, memiliki satu unit bis yang sekarang Pak Irfan naikin dari Medan mungkin kemarin ke Bandung, Tasik Pak ya? Iya. Ceritanya gimana Pak Irfan? Kalau untuk unit PT Pelangi ini alhamdulillah dari PO Kores. Ya? PO Kores. Berkembangnya itu karena dari Pak Geral Pasaribu, pemilik owner Kores, ngasih unit sama kita dengan DP dan cicilan. Setelah itu dikasih unit, kita bergabung ke PT Pelangi. Oh, iya. Dengan uang gabungan, kita bayar uang gabungan ke PT Pelangi, itu kita sah langsung di PT Pelangi. Oh, sah menjadi anggota ya? Sah ini anggota Pelangi. Anggota PT Pelangi. Sama seperti PMTO pun gitu juga. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, Pak Irfan, pertama kali Pak Irfan bergabung di bis itu awal mulanya gimana Pak Irfan? Apakah jadi kernet dulu, apa jadi supir langsung, atau gimana? Dan dulu pertama kali bawa bis itu dulu bis apa gitu? Pertama kali berkecimpung di bis itu sebetulnya waktu dari Jakarta disuruh sama ibu untuk tes TNI. Pulang ke Banda Aceh karena almarhum bapak asli Banda Aceh. Dikirim Banda Aceh. Jadi selama bolak-balik itu Banda Aceh, Jakarta, itu naik bus PO PMTO pada masa itu tahun 2000-an. Sekitar 2001 atau 2002 gitu perkiraan. Iya. Nah, tes pertama di Banda Aceh 2002 kalah, pulang lagi ke Medan, ke Jakarta lagi. Naik PMTO lagi. Nah, pelanggaran PMTO-nya itu dulu Pak Bahtiar namanya. Panggilannya, kenarnya Paknya itu. Paknya ya. Tapi beliau sekarang masih ada? Masih. Sekarang kalau nggak salah di PO Harapan Indah kalau nggak salah. Oh, Harapan Indah ya? Iya. Medan Aceh ya. Semoga jadi, beliau nonton video ini. Alhamdulillah, amin. Iya. Nah, jadi waktu pas kebetulan dari Banda Aceh itu diajak beliau karena konektornya nggak ada satu. Iya. Jadi ikut makan apa semua. Dari situlah awal berkecimpungnya di PO PMTO. Jadi pertama kali Pak Irfan kerja di bis itu di PMTO ya? PT PMTO ya. PT PMTO, iya. Dengan dirisinya Pak Jumadi Hamid, mudah-mudahan beliau nonton juga. Mudah-mudahan beliau nonton juga. Kalau nggak salah kemarin Pak Jumadi Hamid tuh diliput di channelnya Perpal TV, punyanya Pak Sani ya. Iya, kita pun nggak boleh melupakan dasar pertama kita. Iya. Apapun ceritanya, kita walaupun pernah kerja di PMTO, dari situlah kita lahir pertama, berkembang di situ. Iya.
Dan alhamdulillah kalau untuk PMTO itu bang, PO-PO yang kayak Simpatistar itu sebetulnya ya berkembangnya dari manajemen PMTO. Dari PMTO awalnya ya. Karena Simpatistar itu masuk itu pertama ada nitip unit ke PMTO. Iya. Lihat manajemennya baru buka perusahaan sendiri. Jadi belajarnya lah ya. Banyak. Sekolahnya itu di PMTO. Rata-rata itu. Sekolahnya rata-rata di sana. Termasuk Pak Irfan ya. Termasuk alhamdulillah. Nah terus kemarin tadi kan Pak Irfan cerita dari penumpang ya awal mulanya ya. Iya dari penumpang terus diajak-ajak karena iya. Konektornya nggak ada, keretanya nggak ada. Iya, Pak Irfan suruh bantu ya. Iya, Nah terus kurang lebih sekitar cuma 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Wah alhamdulillah lama juga Pak ya. Naik ke supir 1. Langsung naik supir 1 ya. Langsung naik supir 1 pada saat itu. Itu di PMTO. Langsung di PMTO. PMTO ya. Yang lebih dominan kerjanya dulu di PMTO-nya Pak Parlin sini. Oh Pak. Harga Siregar. Yang pemilikannya itu ya. Pemilikan. Iya iya Dan iya. sampai terakhir itu kemarin masih di pemilikan Pak Parlin. Pak Parlin ya. Iya. Kalau boleh tahu dulu Pak Irfan waktu jadi kernet itu trayek mana Pak? PMTO-nya trayek mana itu? Medan Jogja, Medan Jakarta. Medan Jogja, Medan Jakarta ya. Berarti Jogja ini udah nggak asing ya buat Pak Irfan? Asing, alhamdulillah. Ini berarti nostalgia ya, nostalgia ya? Iya. Nostalgia ini. Nostalgia. Kita dulu di samping Bakar itu. Iya, yang kemarin itu Pak Iya, ya, yang kemarin saya liput pertama kali itu. Dulu di sini perwakilannya Pak Wawan masih. Pak Wawan ya. Pak Wawan. Beliau masih hidup ini Pak? Itu kurang tahu, nggak ada komunikasi. Tapi udah lost contact ya berarti ya? Lost contact ya. Iya iya. Terakhir kali ke Jogja dulu tahun berapa Pak Irfan? Terakhir kali Jogja 4 tahun yang lalu, waktu bawa rombongan dari Medan ke Solo. Solo itu masih PMTO juga? Masih PT PMTO. Oh PMTO ya? Masih. Masih PT PMTO melewati jalurnya karena penumpang itu banyak yang Purworejo dan Solonya ada sekitar 10 orang, jadi kita ngelewat jalur sini. Oh, lewat selatan ya? Lewat selatan. Selatan, iya iya. Jadi kalau untuk jalan, alhamdulillah masih kita bisa ingat gitu. Masih ingat ya? Masih ingat alhamdulillah. Iya. Dan tadi Pak Irfan kan di PMTO karena kan 7 tahun. Iya. Nah terus diangkat jadi supir 1, itu juga jurusannya Jogja juga? Medan, Tasik, Bandung dulu. Oh Bandung, Tasik. Medan ini jalur Bandung ya? Jalur Bandung. Medan, Tasik, Bandung. Iya, jalur Bandung kita dulu. Itu jadi supir 1 dulu berapa tahun Pak Irfan? Mulai 2004, 7 tahun berarti kita sekitar 8 tahun karena kurang lebih 12 lama tahun. juga. Iya. Mantap 8 beri. tahun so. Karena 7 Karena tahun. SIM-nya udah 1 kali ganti, dia nggak mau habis lagi. Oh iya iya iya. Berarti pengalaman pertama jadi karena 7 tahun, supir 1 8 tahun, 15 tahun Pak Irfan. 5 tahun gabungan itu. Udah kurang lebih berarti ada 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun ya. Nah, Pak Irfan, mohon maaf nih. Jadi supir 1 di PMTO. Itu trayeknya berarti Medan, Bandung, Tasikmalaya ya? Iya, Mas. Nah, itu dulu lintas timur Pak Irfan ya? Lintas timur. Nah, kadang-kadang nanti kalau kita kosongan trip Solo, kita dioper ke Solo via lintas barat. Oh, lintas Iya, barat yang lintas lewat barat. Lubuk Linggo itu ya? Iya. Lubuk Linggo, Muara Bungu, seperti itu. Iya, karena kan PMTO kita mempunyai jalur Solo. Iya, iya. Sampai Dulu sekarang pun masih Jogja ada ya? Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang juga Dengan masih, Pasubur iya ya. di Jogja. Sampai sekarang juga masih eksis Masih, alhamdulillah PMTO masih Solo. eksis. Nah dulu, nah terus dari supir 1 PMTO Pak, itu 7 tahun. Nah setelah itu terus perjalanan Pak Irfan kemana Pak? Setelah itu kira-kira 2-3 tahun ke belakang, Iya. itu kenal dengan Pak Geral, pemilik dari owner PO Kores. Oh, maaf, kalau Pak Kores itu dari mana Pak? Bus pariwisata Pak, asli Di Jakarta. Medan? Di Jakarta. Oh Jakarta, iya iya Jakarta. iya. Dulu dia di Cilangkap, Mm-mm. terus terakhir kemarin waktu kita ngambil unit ini di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogornya di daerah mana lupa saya kemarin. Mm-mm. Jadi kira-kira 2,5 tahun yang lalu kenal sama beliau. Itu ada dulu pinjaman lunak dulu, kita ngambil mobil 1 dari dia. Awal mulanya itu Pak ya? Awal mulanya Iya iya. berjalan, kalau nggak salah armada itu sekarang masih di Medan pariwisata, tapi kepemilikannya nggak saya lagi, udah pindah kan gitu. Nah itu kan dulu kan pinjaman lunak di dana pinjaman, jadi kena corona kita jadi pindah oper alih, Oper kredit ya? oper kredit. Nah setelah itu berjalan 1 tahun, tiba-tiba Pak Gerang nelpon lagi Hmm. dan
Sebetulnya yang paling dominan yang mendukung itu Mas Dinar Ramdhani. Siapa itu Pak? Mas Dinar Ramdhani. Itu marketing dari pemasaran PO Kores. Oh iya. Penggiat pariwisata. Iya. Mas Dinar Ramdhani dan mekaniknya Pak Nasan. Iya. Dari mereka lah yang mengajukan ke Pak Geral Pasar Ibu untuk memberikan unit ini. Ke Pak Irfan. Ke Pak Irfan, ke saya. Iya. Itu kalau nggak salah 1 tahun yang lalu malam-malam Pak Geral itu nelpon suruh jemput unit ini, cuma ngasih uang DP 25 juta. Langsung suruh bawa pulang? Langsung suruh bawa pulang dengan angsuran 4 juta per bulan. Per bulan? Iya. Berarti karena ada trust ya, rasa percaya. Iya. Akhirnya Pak Irfan dikasih kepercayaan untuk bawa pulang unitnya ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jarang-jarang Pak ya seperti itu ya? Alhamdulillah. Dapat rezeki seperti itu ya? Geral. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih hubungan baik Pak ya? Masih hubungan baik. Iya, itu pernah kemarin di bulan 11 tahun kemarin itu malah ditawari lagi 1 unit, cuma DP 15 juta? 15 juta dengan angsuran per bulannya 3,5. Karoserinya dulu RS Concerto. Oh Concerto iya. Tapi tahunnya kalau nggak salah kemarin 99. Oh iya. Tapi sayangnya nggak mau karena masih kondisi corona. Iya. Netral. Iya. Nah, itu saya pulang ke Medan. Sampai di Medan ditelepon lagi sama beliau Pak Geral. Ya udah nggak usah pakai uang DP. Cuman kalau bisa untuk cicilan pertama 3,5 di muka. Iya. Jadi mobil langsung bawa pulang. Saya pun nggak mau juga. Alhamdulillah semenjak kenal sama beliau ya. Kalau untuk saat ini kalaupun kita bagus lancar pembayaran, mungkin di beliau itu tipe 1626 ada, 1526, 1521 eksbisi ada. Oh 1521 eksbisi ya. Masih ada. Kalau coolernya kayaknya udah habis. Coolernya udah habis ya. Udah habis, tinggal di medium 1521 eksbisi, 1526, 1525 dan sekarang lagi di rehab itu 1626. 1626 ya? 1626. Kemarin saya disuruh sama Pak Geral suruh ngambil ini apa? Karet-karet tiang Adi Putra itu yang busanya. Iya. Waktu saya di Cirebon kemarin ditelepon sama beliau suruh bawa pulang, saya ambil. Karena itu harganya lumayan. Per 1 meter 130.000. 130.000 ya? Jadi kan waktu ada mobil dipotong saya ngambil itu kan nggak bayar malah Mas. Oh gitu ya? Iya, karena ya kita ingat apa yang dikasih sama kita itu udah melebihi dari yang apa dia itu. Oh iya. Bisa ngasih unit sama kita. Iya. Walaupun DP 25. Jarang-jarang Pak seperti itu. Jarang Mas. Ya. Makanya ya teman-teman yang dari PO Pemto dan Pelangi itu masih ada yang kepengen kayak gini sampai nanya bisa nggak kita angsur. Iya. Nah dengan Pak Geral, kenalkan dengan Pak Geral. Udah pernah kita temukan sekali. Pak Geralnya itu nggak mau. Iya. Kecuali kalau misalnya saya sendiri yang menjaminkan. Iya. Nah kita kan nggak berani Mas. Nggak berani bener kan orang lain Pak ya. Orang lain. Iya. Lebih baik punya sendiri. Iya. Itulah namanya kepercayaan Pak ya. Kepercayaan. Kalau untuk di 1526 angkanya angsurannya 1525 mungkin di angka 8 jutaan. Iya. Angsuran dengan beliau. DP di angka 50-an. 50 juta ya. 50 jutaan. Wah luar biasa banget tuh. Maksudnya. Tapi memang harus orang yang bisa dipercayai. Iya benar-benar. Termasuk salah satunya jatuh ke Pak Irfan ya. Alhamdulillah. Nah ini Pak, Pak Irfan tadi kan di PM tuh karena 7 tahun Pak ya. 7 tahun driver 8 tahun ya. 8 tahun 15 tahun. Nah jadi seorang pengemudi Pak selama 15 tahun di PM tuh. Terus awal mulanya Pak Irfan tuh bisa jadi seorang owner itu gimana Pak? Jadi bisa jadi punya bis lah sebelum tadi ditawari sama Pak dari PO Kores tadi. Kalau awal mulanya dulu waktu saya bawa mobilnya Bang Parlin, Siregar itu Bayo Regar dulu. Iya Bayo, oh ya pernah dengar saya ada PM tuh Bayo Regar. Itu nomor mobil saya dulu 7313 AC toilet. Ex Karun bekas bus Kurnia yang Aceh. Oh iya. Itu saya nggak tahu kalau bahwasannya mobil itu leasing. Oh. Nah waktu pas udah berjalan 6 bulan mobil itu ditarik leasing, tapi leasingnya leasing pribadi. Maksudnya antara owner dengan owner gitu. Ya mohon maaf bahasa kasarnya rentenir lah ya. Iya rentenir ya. Jadi ataupun ditarik, setelah ditarik itu perasaan saya tuh malu sendiri gitu loh. Bahwasanya kenapa kok bisa ditarik? Apakah kita nggak menghasilkan uang kan gitu? Iya.
Berarti Pak Irfan yang di lapangan yang megang bisnya iya, ya? Sedangkan kita setorannya alhamdulillah pada saat itu masih Medan Tasik memadai, Iya, cukupi setorannya. Iya. Jadi saya maju dengan jumpa dengan Pak Said. Pak Said itu yang memberikan mobil pertama kepada bos saya dulu. Di PMTO itu? Di PMTO itu. Iya. Saya maju, saya minta tolonglah jangan dipersulit bos saya malu sendiri. Biarlah saya yang menanggung bulanannya. Angsurannya maksudnya? Angsurannya. Iya. Dari situlah saya belajar cara membayar mobil bulanan dan spare part. Oh iya. Dulu perjanjian saya dengan bos saya Bang Parlin itu saya nutupi angsuran, bos itu menutupi spare part. Oh Tapi iya. kenyataannya masuk di bulan 8 dua-duanya itu yang spare part itu pun tidak mencukupi dari beliau. Semuanya Pak Irfan? Semuanya kita kelola, kita pakai pembukuan supaya tidak ada kesalahpahaman. Iya, iya. Alhamdulillah mobil itu sampai lunas. Alhamdulillah. Berapa tahun tuh Pak dulu Pak? Itu dulu sampai perjanjiannya 3 tahun, 36 bulan. Iya. Tapi selesainya pas 4 tahun. Jadi mulai dari pembayaran leasing kita sendiri, spare part kita apakan sendiri. Iya, iya. Ilmunya sebetulnya dari PMTO itu. Ya, pengalaman berharga Pak ya? Pengalaman, dari pengalaman itu guru terbaik. Iya. Iya. Sekolahnya juga dari situ Pak ya? Iya. Jadi mungkin kalau nggak ada kejadian itu mungkin Pak Irfan sekarang masih jadi maksudnya Supir mungkin. ikut orang itu ya? Ikut orang. Iya, iya, ikut iya, orang. iya. Nah dari situ Pak terus maksudnya kok bisa sekarang bergabung dengan PT Pelangi? Pada saat itu saya masih di PMTO. Iya. Nah, waktu pas saya mau ngambil ini, PMTO itu statusnya saya serapan sama supir namanya Marune, Sihol Pangabean. Iya. Termasuk supir 2 yang sekarang ini. Statusnya 4 bulan saya istirahat, saya kasih sama mereka. Pengelolaan tetap ke saya. Iya. PMTO-nya, bos tidak mau tahu. Tiba-tiba karena saya ada sampingan jual beli broker bus atau gimana, mengikuti ada kesempatan jual beli barang saya ikut. Iya. Onder saya terjun. Sampingan lain lah istilahnya ya. Lain. Mungkin ya dari direksi atau kenapa kan mungkin terganggu kan gitu. Iya. Nah, waktu pas saya tinggalkan, PMTO itu pun mengalami kendala terus di jalan, trouble terus. Nah, sampai saya ditegur dulu sama Pak Jumadi pun dulu, itu mobil banyak harus ada jalan lebih bagus, kamu bawa kembali katanya. Iya. Saya naik 1 PP, mobil ini udah ada, Pelangi ini udah ada. Tapi pada saat itu masih pariwisata. Oh, masih di Medan pariwisata. Masih di Medan. Iya, Ini iya. baru berumur pada saat itu baru berumur 2 bulan. Berarti belum ada embel-embel PT Pelangi Pak ya? Belum. Masih pariwisata. Masih pariwisata. Niat pertama ngambil itu memang udah gabungan ke Pelangi. Oh. Pada saat iya, ke Bogor itu udah laporan ke direksi Pelangi. Iya, iya, iya. Pada saat cuman karena pada saat itu kendalanya PMTO ada kendala-kendala terus, untuk membayar uang gabungan itu kita nggak mencukupi. Jadi terkendala di situ 2 bulan. Nah, PMTO-nya itu kemarin kita off-kan dulu karena tahunnya pun udah kalah. Iya. Tahun 93 kita simpen, nggak kita jalankan. Padahal bos masih mengharapkan suruh jalan Pak Parlin Siregar itu. Soalnya ya hobi beliau memang di bus sih. Iya. Tapinya sayanya menyerah. Sampai mobil itu diparkirkan aja kurang lebih 6 bulan. Di Medan Pak? Di Medan nggak dijalankan. Adapun supir-supir ataupun driver-driver yang mau ngelamar ke situ nanya dengan beliau, nggak dijalankan alasannya. Yang dijalankan dari pihak ownernya berarti? Dari Pak Parlin sendiri Parlin langsung. tadi ya? Iya, langsung. Nggak usah katanya, lebih bagus nongkrong dulu kalau kecuali si Irfan yang mau bawa lagi katanya. Oh, sampai segitunya Pak Sampai ya? segitunya alhamdulillah. Iya, Mobil iya. itu selesai, BPKB selesai, kita kembalikan sama pemilik langsung. Iya, Kalau iya. saya mau niat jahat aja sebetulnya sih bisa aja saya pura-pura bayar leasingnya terlambat atau gimana, kita bermain dengan Iya, leasingnya ya? pihak leasingnya itu sebetulnya bisa, cuman kita nggak berkah mas. Iya, betul sekali. Nah, alhamdulillah kan kembali lagi apa yang kita tanam ya Kita tuai. kita tuai, ya alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari orang. Iya, iya. Gimana Iya. sih dengan DP 20 juta pun bisa punya mobil. Ya, mobil benar-benar. Iya. Semoga Pak Parlin kita doakan sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun sehat, tapi memang ada penyakit jantungnya. Iya, iya. Dan Dan- saya pun sampai sekarang masih silaturahmi. Masih Pak ya? Masih. Sebetulnya mobil itu kemarin setahun yang lalu kalau nggak ada kendala di mobil ini, itu kembali lagi ke kita. Karena Pak Parlin pernah nelpon, tolong diusahakan uang 25 juta
antar ke rumah untuk biaya adikmu kuliah. Maksudnya anaknya Pak Parlin itu? Anaknya, karena mau kuliah, Pak Parlin nelpon. Iya, iya, iya. Udah mobil itu daripada nggak jalan, nanti kasih aja dulu uang 25 juta, harga mobil 60. Iya. Dikasih ke saya cuma 60 mas hari itu. Iya, iya. Kasih aja 25 juta, saya punya utang piutang di jalan 10 juta, nanti kamu yang lunasin berarti 35, sisanya 25 juta lagi nanti diangsur kapan ada duit. Tahu-tahu ini kena mesin di bulan 11 setahun yang lalu di Lampung dulu. Iya. Itu padahal uangnya udah saya bulatkan dulu, ada sekitar 20. Iya, iya, iya. Dari uang pindah tangan dulu PO Kores yang pertama yang biru. Iya. Ini ada uang setorannya juga 10. Tiba-tiba ini kena mesin. Oh, alah. Jadi batal ke situ. Padahal kalau untuk di Pemto itu mas saya akuin bandel mesinnya. Iya, iya. Itu saya pakai gerdang 917. Mesinnya intercooler asli tahun 93 pertama. 93 pertama. Cooler paling pertama. Iya, iya. Tahun 93. Iya, Kenang-kenangannya masih ada di Facebook semua masih. Iya, iya. Facebooknya apa Pak? Boleh tahu Pak? Irfandi Ira. Irfandi Ira. Nih teman-teman kalau mau kenal lebih dekat dengan Pak Irfandi bisa di add Facebooknya Irfandi Ira. Iya. Ya itu tadi Pak, namanya mungkin belum jodoh Pak ya. Iya. Belum rezeki seperti itu. Nah, terus bergabung di PT Pelangi ini sejak tahun kapan Pak? Kalau untuk di PT Pelangi ini 1 tahun yang aktif. Cuman dulu di sekitar tahun 2007 itu Iya. off dari Peto pindah ke PT Pelangi sampai 2009. Oh. Berarti dulu mulai gabungnya tahun 2004. 2004 ya? Iya, Itu jadi pengemudi? Apa udah milik unit? Kalau di PT Pelangi dulu sebelumnya belum ada PT Pelangi sih mas. Oh iya masih CV itu ya? CV. Iya, iya, Masih iya. di bawah naungan dulu almarhum Pak Syukur dengan almarhum Pak Mahirvin Effendi. Yang Pak baru Mahirvin saja yang berapa baru bulan yang lalu meninggal ya? Iya. Itu saya kerja dulu bus pertama saya BL 7662, drivernya Pak Lami. Jurusan mana itu Pak? Medan Bandung kita dulu mas. Medan Bandung ya? Medan Bandung. Kita dulu Medan Bandung itu full set dulu terus mas. Wih, mantap. Lintas Iya. timur ya, pemain lintas timur ya? Pemain lintas timur. Medan Baru Bandung. saya pindah ke BL 7725 Pak Ebit. Itu yang sekarang bawa Tronton Medan Pekanbaru. Konco Mesra. Konco Mesra, tagline-nya ya. Nah itu guru saya. Wih, semoga Masih beliau guru nonton saya. ya. Alhamdulillah mudah-mudahan. Iya, iya. Jadi pengalamannya itu dari beliau-beliau itu ya saya ambil dikit. Iya, iya. Nah kalau untuk guru saya yang masa di Pemto yang saya ingat dari cara untuk perbaikan mobil, cara bawa mobil itu almarhum Pak Edi Asibuan. PDS Buan ya. Itu beliau siapa Pak? Itu sebagai driver. Driver ya. Dulu ya waktu di Bayu Regar dia yang orang paling terkenal. Oh, seniornya libatnya ya. Seniornya. Asli Pak itu. Edi Hasibuan. Pak Edi Asibuan Pak almarhum. Edi. Oh, udah almarhum ya. Udah Semoga beliau husnul khotimah Pak ya. Amin, amin. Kita doakan. Nah, terus sekarang Pak, dengan posisi sekarang Pak Irfan jadi owner, jadi pengemudi juga, apa yang bisa diambil hikmahnya Pak? Dan mungkin ada kiat-kiat buat kita juga ya. Jadi soal yang mungkin yang nggak banyak sih yang merintis dari nol, bisa dikatakan dari kernet jadi driver terus jadi owner, nggak banyak ya, tapi banyak juga yang kepingin. Nah mungkin Pak Irfan bisa ngasih kiat-kiat ke teman-teman, mungkin penonton atau subscriber, pengalaman Pak Irfan lah. Jadi dari nol ya sampai sekarang jadi owner, gimana Pak? Kalau saya berprinsip gini mas, kita jangan pernah malu dengan profesi kita. Iya, iya. Jangan malu. Nah yang tahu kita profesi kita itu halal hanya yang di atas. Benar. Dan yang kedua, kesempatan itu kalau datang jangan dilewatkan. Iya. Contohnya kayak saya ini, orang kan nggak tahu gitu, walaupun kita pakai cara pendek apa, kita sambil bawa mobil kita ada sampingan lain, jual beli on deal atau apa. Iya, iya. Nah jadi umpamanya sampai di Bandung saya berburu barang-barang besi tua bisa Iya. dijual. Iya. Jadi Spare part Pak ya. spare part juga gitu. Jadi istilahnya pendapatan kita tuh nggak dari satu ini aja. Iya, iya. Ada sampingan lain Pak ya. Ada sampingan lain. Terus yang paling utama kali kita kejujuran mas. Iya, betul. Nah, sampai manapun saya tuh dulu waktu bawa mobilnya Bang Paran itu ada yang pernah dibilang saya rombongan nggak bilang-bilang, sampai saya didatengin ke garasi. Tapi kenyataannya mobil di garasi saya lagi nurun pos handling. Iya, Intinya pembukuan itu kita harus akurat apa adanya.
Iya, betul. Nah, jadi kemanapun kita dibawa itu kejujuran itu ya, kenal dimanapun nanti orang ya orang percaya sama kita. Bener sekali Pak. Ya alhamdulillah seperti kayak PO Polres sampai sekarang alhamdulillah. Mungkin kalau kita berani, kalau kita punya modal 50 juta kita juga udah bisa punya 1526 1526 Pak ya. Iya dari Iya. Pak Geral. Kita doakanlah Pak Irfan, Amin. semoga Pak Irfan bisa nambah unit Amin. yang 1526. Amin Pak. Amin ya Rabbal alamin. Jadi memang tadi poin utamanya adalah kerja keras Pak ya, jangan malu dengan profesi, Jangan pernah malu dengan ulet. profesi kita. Ya, terus kedua adalah paling penting itu kejujuran Pak ya. Iya, paling penting kejujuran. Kejujuran. Nah, itu dia Kita pun harus tekun Mas. tekun ya, benar-benar. Jangan kan sekarang kalau kita profesinya di bus ini, Iya, hari ini kita bergaji iya. penuh sewa, besok kita nggak bergaji karena kan pasang surut ada. Iya, benar sekali ya. Nah, kebanyakan ya Mas ya, mungkin tidak bersyukur Iya. di apa yang kita terima. Contohnya besok kita nggak ada sewa, kita cuma hanya bergaji 100.000, saya pernah ngalamin. Pernah ngalamin Pak Irfan ya? Pernah, Medan Bandung, Bergaji 100.000? cuma gaji 100.000 pada saat itu. Iya ya. Nah, berarti itu belum rezeki kita harus bersyukur besar kecilnya. Iya ya. Jadi waktu pas kita banyak, karena manusia ini memang nggak pernah cukup sih Mas. Iya, benar sekali Pak. Memang nggak pernah cukup. Iya. Jadi kita harus bersyukur. Kalau dengan rasa syukur kita ikhlas, istilahnya kita bersyukur terus ya, Iya. rezeki yang lain ada. Iya, benar. Sesuai janji Allah lah, siapa yang Iya. bersyukur pasti akan ditambah lagi nikmatnya. Dan jangan lupa Mas, Iya. tetap kita berlomba ke dalam kebaikan. Seperti yang makanya setiap mobil yang saya bawa itu Maskafikul Khairat. Maskafikul Khairat ya, Iya. berlomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi walaupun istilahnya di dalam mata manusia ini kita udah buat baik, tapi mereka nanggapnya nggak Jelek. baik, jelek, tapi Allah yang lebih tahu. Betul Pak. Ya, Dan rezeki pun datangnya nggak disangka-sangka. benar. Iya. Jadi emang sesuai janji Allah juga sih, rezeki itu emang kalau memang udah rezeki datangnya nggak disangka-sangka Pak ya. Walaupun memang udah diuber ke istilahnya ujung langit pun kalau belum rezeki nggak dapat juga Pak ya. Iya. Begitu. Rezeki itu udah ada takaran masing-masing. Mas. Bener, mantap, luar biasa Pak Irfan. Jadi tadi teman-teman ya, pengalaman pribadi Pak Irfan dari mulai nol beliau dari Hanya dari anak pensiunan tentara penumpang Pak ya, Iya, penumpang. penumpang Dari Jakarta Banda Aceh ya, Aceh pada saat itu tahun 2002 hanya untuk mengikuti seleksi TNI ya, TNI Bintara di Banda Aceh. di Banda Aceh. Iya. Dari situlah beliau sekarang dari seorang owner sekaligus pengemudi. Ini terakhir Pak, terakhir. Iya, Pak. Pak Irfan kan udah jadi owner. Biasanya kan orang jadi owner kan pengennya terima setoran. Kalau Pak Irfan masih ibaratnya ikut berkecimpung nyetir lah seperti itu. Apa alasannya Pak Irfan? Alasan saya Mas begini, kalau kita masih kasih di orang, berarti kita itu udah kayak bos ya istilahnya. Iya. Saya nggak pernah merasa saya bos sih Mas, saya masih kuli. Nah, Iya. hitungan saya gitu, tetap Iya. kita sebagai supir. Iya, Jadi walaupun kita milik mobil ini, tapi jabatan kita tuh masih supir kan. Iya, benar sekali. Nah, owner itu kan hanya status saja Mas. Iya. Kita yang bawa tetap itu kan kita supir. Iya. Nah, kalau kita serahkan dengan orang, yang pertama umpama dia setorannya 6 juta. Iya. Nah, saya kan nggak punya pekerjaan tetap, gaji tetap nggak ada. Otomatis dari setoran itu saya kurangin lagi untuk Iya, buat biaya pribadi kehidupan ya. di rumah. Nah, jadi kalau kita bawa sendiri, ya dari gaji kita yang umpamanya Medan Tasikmalaya, gaji kita 1 juta, itu Iya. rumah langsung per 1 PP ke rumah. Hmm. Nah, yang hasil untuk dari mobil setoran mobil itu kita gunakan untuk pembayaran leasing dan Angsuran. angsurannya, Mas. Iya. Nah, sampingan kita nanti dari owner deal itu Iya. untuk tambah-tambahan biaya ke rumah. Iya. Karena kita nggak punya profesi yang tetap Iya. ataupun usaha sampingan lain ataupun kita punya bus 4 atau 5. Mungkin kalau kita punya bus 4 ataupun 3 aja mungkin kita udah istirahat. Iya. Bagus kita di rumah tinggal terima setoran. Sama setorannya. Tapi ini kan karena masih satu Iya. bus di Pelangi ini. Jadi untuk unit Pak Irfan sendiri sekarang berarti 1 unit Pak ya? Untuk di PT Pelangi 1. Kalau di pariwisata Pak? Para wisatanya kan udah vakum 1. Oh, yang dilepas orang. dilepas ya. Jadi Pak Irfan ini selain pengemudi, owner juga beliau ini usaha jual beli spare part teman-teman. Apa aja Pak ya? Misal ban juga ada ya?
onderdil di 1526 sama cooler sih yang banyak. Banyak ya? Kita di bagasi udah penuh. Wes, mantap. Piskopen 1526. Itu pesanan-pesanan dari PO-PO Aceh semua. Oh gitu ya? PO Armada Indah. Iya. Kita nggak usah banyak-banyak ngambilnya. Karena kan kita memperhitungkan kayak Kopel itu terima sampai Medan 6 juta. Iya. Pembelian di sana 5,6, 5,8. Iya. Dalam satu onderdil kita dapat 200, 300 itu belum kita potong biaya transportasi kita ya Mas ya. Iya. Sama akomodasi kita untuk mencari itu. Karena kemarin saya di Cirebon aja sampai nginap di hotel itu 4 malam. Hanya untuk nyari spare part itu Pak? Hanya untuk nyari onderdil 1526. Iya. Itu yang ada sekarang itu kemarin belanjaan dari PT Armada Indah kurang lebih itu di angka 14 juta, 16 juta kalau nggak salah. Itu apa? Pesanan dari PT Armada Indah. Armada Indah. Itu PO Aceh. pesannya ke Pak Irfan ya? Iya, kita yang dapat. Iya. Jadi kita dapat relasi dari Om Giri. Om Giri itu siapa? Ya Ownernya juragan daripada Armada Indah. bukan. Iya? Kalau itu Pak Nawir. Heeh. Juragan daripada besi rongsok bus-bus tua. Oh, iya. Jadi dari Om Giri itu kita kenal, kita nanya sama Om Giri, Om ada motong 1526 enggak? Nah nanti kalau ada 1526 kita mesen onderdilnya. Tapi itu kita harus ngecek lagi, harus datang ke sana langsung sendiri. Kayak kopling kita ngetes, itu sok tengahnya bagus apa enggak? Iya, siap. Piskopennya masih jalan apa enggak? Jadi harus dicek detail ya? Harus detail ya. Jadi Pak, sebentar ini nanti ganggu nggak pintunya Pak? Nggak aman ya? Aman Mas. Jadi kalau kita ada perpal umpama 3-4 hari, nah itulah saya pergi berburu spare part ya. Berburu spare part. Siap. Nah, jadi tadi teman-teman ya, sampaikan Pak Irfan selain tadi pengemudi juga owner, beliau jual beli spare part lah dan onderdil bis Mercedes-Benz Pak ya. Mercedes-Benz ya. Gitu. Tapi hanya pesanan Mas. Hanya pesanan ya? Iya pesanan. Kita nyari di tempat orang gitu. Iya. Jadi tadi teman-teman ya, nggak kerasa ini udah setengah jam. Tadi janji saya 15 menit tadi. 15 menit Iya. Ibaratnya sangat menarik ya buat kita semuanya teman-teman. Mungkin buat pelajaran bagi saya juga, bagi teman-teman, kisah nyata perjalanan hidup dan karir Pak Irfan ya. Dari beliau dari sewa, jadi helper, jadi pengemudi, driver 1, sampai sekarang beliau jadi owner walaupun beliau masih terjun langsung di lapangan. Luar biasa sekali. Banyak hal yang dapat kita petik ya teman-teman ya dari pelajaran hidup beliau. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, keluarga Pak Irfan juga sehat selalu, dan usaha beliau ini bis PT Pelang ini lancar Pak ya. Dan kita doakan segera nambahin duit lagi Pak. Amin ya rabbal alamin. 2 tahun lagi nih Mas. Oh lulusnya 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi Mas. Ya kita doakan semoga lancar Pak ya. Iya. Lancar dan diberi kepercayaan lagi sama owner PO Kores. PO Kores ya. Dan bisa ngambil unit baru lagi. Iya. Terakhir Pak, mohon maaf kalau untuk saat ini Pak Irfan tinggalnya di mana Pak? Kalau saya tinggalnya di Kuala Simpang, istri orang Kuala Simpang Mas. Di Kuala Simpang tuh Aceh. Aceh ya? Aceh. Jadi Pak Irfan kalau dari misal dari trip Tasik Bandung ke Aceh, pulang ke Aceh? Aceh. Oke, siap. Itu kadang-kadang ya 1 bulan, kadang bisa nggak pulang dulu, ataupun misalnya perpal di Medan lama, perbaikan banyak, itu bisa nggak pulang. Karena kalau kita lepas dengan kru ataupun dengan lain kan mobil ini perlu kita jaga betul-betul sih. Bener-bener sekali ya. Apalagi ini kan kita kan mesti cooler. Iya. Mobil udah tua istilahnya. Iya. Jadi harus dirawat betul-betul. Iya benar. Kadang-kadang sempat nggak pulang. Gitu Pak ya. Iya. Mau sampai 2 bulan bisa nggak pulang. Ini terakhir Pak Irfan udah nggak pulang berapa bulan nih? 2 bulan. 2 bulan. Semoga. Di sini udah 3 minggu ya. 3 minggu ya. Semoga keluarga di rumah sehat selalu Pak. Amin. Kami menanti seorang Pak Irfan, pejuang keluarga yang begitu kerja keras lah. Semoga Pak Irfan juga sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Irfan ya. Obrolan singkat dan inspiratif sekali nih buat kita semuanya teman-teman. Semoga banyak hal yang dapat kita capai, dapat kita petik lah pelajaran hidup dari beliau. Kita doakan sekali lagi semoga beliau sehat selalu, lancar, dan rencananya besok tanggal 7 November
2021 perdana beliau berangkat dari Jogja menuju Medan Banda Aceh langsung Pak ya, via lintas timur. Teman-teman besok yang mau ikut atau mau ke Sumatera via lintas timur bisa menghubungi Pak Irfan langsung bisa Pak ya, atau agen yang sudah di agen Jogja. Ini sekarang agennya sementara ini perwakilannya gabung sama bis Family Raya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, jadi PT Pelangi sekarang buka jalur resmi Pak ya, resmi setiap hari berangkat jam 3 sore dari Jogja ke Medan Banda Aceh via lintas timur. Kita doakan juga lancar, semoga kedepannya sukses Pak ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Irfan ya, waktu singkatnya obrolan ini sore hari mengganggu waktu Pak Irfan. Semoga besok bisa ketemu lagi Pak, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini sudah menjelang maghrib karena di Jogja maghribnya lebih awal ya, jam 5.30 itu udah gelap, jam 5 lebih dikit lah, seperti itu. Saya akhiri video sore hari ini di dalam kabin bis PT Pelangi jurusan Jogja Medan Banda Aceh. Jika ada salah kata salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan, patuhi prokes, dan yang terpenting harus selalu bahagia. See you next time video. Ya, jualan Pak Irfan nih lengkap. Apa aja nih Pak? Ini pedal gas 1526, pedal gas 1526, kopel 1526, kopel 1526, piskopen, tromol, shock breges, per 12 1526. Woi, ini per 1526 ya? Iya, 1526. Terus ini Pak? Ini pelek 1526. Pelek 1526. Armada Indah semua. Oh, ini udah pesanan ya, semua? Udah berarti besok sampai Aceh udah siap diambil? Udah ditransfer semua Om. Woi. Ya. Oke, siap. Transmisi, handle transmisi. Terus di sebelah sana itu kalau nggak salah pedal close dan pedal rim. Oke, ya. Siap Pak Irfan. Satu set. Mantap. Semoga laris manis Pak kedepannya. Amin Om. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dikasih kesempatan lihat ini.